Di era digital, peran audit internal semakin berkembang. Data menjadi pusat dalam setiap proses dan kemampuan untuk menganalisis data. Menganalisis data ini adalah kunci untuk menciptakan audit yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Nah, dalam materi ini saya akan membahas bagaimana analisis data dalam membentuk masa depan audit internal. Nah, yang pertama aku bakal bahas tentang konsep dasar analisis data dalam audit internal. Nah, saat ini fungsi audit memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk meningkatkan pengawasan. Fenomena ini dikenal dengan konsep 4V data. 4V data itu berisi tentang volume, velocity, variety, dan veracity. Yang pertama adalah volume. Data yang dihasilkan perusahaan itu terus meningkat, terutama karena IoT, internet, dan data tidak terstruktur. Ini memberi peluang besar, namun membutuhkan infrastruktur yang memadai. Nah, yang kedua ada velocity. Velocity itu artinya kecepatan. Jadi data itu tercipta begitu cepat dari sensor, perangkat digital, dan aktivitas operasional. Auditor harus mampu memilih data relevan dan memprosesnya dengan cepat. Selanjutnya yang ketiga ada variety atau variasi. Jadi data itu berasal dari berbagai bentuk, seperti dokumen tabel, lokalisasi, video, gambar, hingga teks bebas. Audit internal harus siap mengolah semuanya agar hasilnya komprehensif. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada veracity atau kualitas data. Jadi, data itu yang dihasilkan harus akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Jika data buruk, maka analisis juga bisa salah. Inilah tantangan yang sering muncul di organisasi tanpa tata kelola data yang baik. 4 karakteristik yang udah saya sebutin tadi ini membuka peluang besar bagi auditor untuk melakukan analitik yang lebih luas dan mendalam. Namun, faktanya, banyak auditor yang belum memaksimalkan potensi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan, analisis data adalah proses untuk mengolah, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data untuk mengambil suatu keputusan. Nah, setelah membahas tentang konsep dasar dari analisis data, yang selanjutnya adalah kerangka kerja analitik data. Jadi, untuk membangun program analitik data yang kuat, organisasi harus mulai dari visi jangka panjang. Nah, visi jangka panjang ini harus menjawab pertanyaan masalah utama apa yang dihadapi oleh organisasi dan bagaimana audit internal dapat menambah nilai. Jadi, visi yang baik ini memiliki 3 karakter. Yang pertama, harus selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, seimbang antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, dikomunikasikan dengan baik agar manajemen memahami manfaat yang dicapai, mulai dari otomatisasi hingga efisiensi operasional. Setelah visi, dilanjut dengan evaluasi kemampuan saat ini. Jadi, di tahap ini, auditor harus menilai kekuatan dan kekurangan proses analitik yang sudah berjalan di organisasinya. Setelah mengevaluasi kemampuan saat ini, yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Dari sisi sumber daya manusia, organisasi perlu menambah tenaga ahli seperti data scientist dan meningkatkan kompetensi auditor. Dari sisi proses, analitik harus digunakan sejak tahap perencanaan audit. Dan dari sisi teknologi, auditor harus menguasai software analitik dan visualisasi modern. Oke, jadi setelah membahas tentang kerangka kerja analitik data, selanjutnya adalah membahas tentang langkah-langkah analisis data dalam audit internal. Di sini ada 5 langkah. Langkah pertama adalah menentukan pertanyaan audit. Apa tujuan pemeriksaan dan resiko apa yang akan diungkap. Langkah yang kedua adalah mendapatkan data. Tantangan umum muncul dari sistem yang berbeda-beda, akses yang terbatas, atau data yang hanya tersedia hanya dalam laporan standar. Dan yang ketiga, membersihkan dan menormalisasi data. Apa itu? Jadi duplikasi itu dihapus, kesalahannya diperbaiki, dan data diseragamkan, sumber dan berdiskusi dengan unit bisnis. Yang kelima adalah mengkomunikasikan hasilnya. Temuan ini harus disampaikan dengan jelas, lengkap, dengan visualisasi yang mudah dipahami, seperti grafik dan dashboard. Setelah membahas tentang langkah-langkah analisis data, selanjutnya adalah penggunaan analisis dalam audit internal. Jadi, analisis ini paling sering digunakan dalam audit kepatuhan, deteksi dan investigasi fraud, evaluasi kinerja operasional, dan penilaian efektivitas kontrol internal. Meskipun begitu, banyak organisasi yang masih dalam tahap awal penerapan analisis secara menyeluruh. Setelah membahas tentang penggunaan analisis data dalam audit internal, yang selanjutnya adalah masa depan analisis data itu sendiri.
Jadi di masa depan, audit internal akan berubah secara signifikan. Data elektronik akan mendominasi dan analitik akan menjadi pusat dari setiap aktivitas audit. Baik, sebagai penutup, analisis data menjadi elemen yang penting dalam audit internal di era digital saat ini, karena mampu meningkatkan efektivitas dan ketepatan audit. Dengan dukungan visi, SDM, dan proses serta teknologi yang tepat, audit internal dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sekian video dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.